kolam buaya. Walah, sepertinya Kayu mau melakukan pembuktian si buayanya, teman. Ya ampun, ternyata kamu bisa melompat ya, Sob. Cakep. Teman, di habitatnya, Sobat Totan ini memang pandai melompat untuk menangkap mangsa yang ada di udara atau ranting pohon. Lompatan mereka tidak bisa dianggap remeh loh. Buaya dapat melompat secara vertikal sampai dengan panjang tubuhnya. Dengan menggunakan ekornya yang kuat, ia mendorong tubuhnya untuk dapat keluar dari air. Saat melompat, tubuh buaya akan ikut bergerak untuk mendapatkan lompatan yang maksimal. Salut deh Hotan sama kalian, tangguh di air, darat, dan udara. Cakep! Pasti teman-teman di rumah sudah tidak asing kan dengan Sobat Totan yang satu ini? Yaps, dia adalah buaya muara sang predator alias pemangsa. Sobat Totan ini adalah jenis buaya terbesar di dunia loh. Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari buaya Nil dan aligator Amerika. Predator ini mendiami sungai dan juga muara. Saat air mulai pasang, buaya akan mendekati bibir sungai untuk mengincar mangsanya. Mereka biasa keluar dari sarang pada sore hingga malam hari untuk mencari mangsa. Walau terlihat tenang, tetapi sebenarnya mereka dalam posisi siaga loh. Jadi tetap waspada ya. Selain ganas mengambil mangsanya di udara, Sobat Totan ini ternyata jauh lebih ganas ketika berburu di darat, teman. Untuk membuktikannya, sekarang Kak Ayu akan memberikan 1 ekor ayam untuk kawanan buaya ini. Sob, waktunya makan besar nih. Sikat! Sabar, Sob. Semua bakal kebagian kok. Ayo pada antri. Saat mengetahui ada makanan, naluri Sobat Totan ini langsung bekerja, teman. Ia akan mengambil makanan tersebut dan membawanya pergi agar tidak direbut oleh buaya lain. Tapi buaya lain tidak kalah pintar, teman. Mereka akan terus mengawasi dan coba merebut hasil buruannya. Tuh, baru saja Otan bilang. Sudah terjadi perebutan lagi kan? Saat berebut, Sobat Totan ini akan memutar badannya beberapa kali untuk mencabik-cabik mangsanya. Buaya yang kuatlah yang akan mendapatkan paling banyak bagian. Wih, kamu dapat banyak nih Sob. Cakep! Buaya didesain alam untuk menjadi pemangsa dengan serangan mendadak dan mematikan, teman. Dia akan sabar menanti mangsanya lengah sambil perlahan mendekat. Itulah kenapa posisi bola matanya ada di paling atas bagian kepalanya. Jadi, dia bisa menyelam menyembunyikan tubuhnya sambil matanya terus mengunci calon mangsa. Kalau sudah dekat, strike! Wih, serem kan? Salah satu kebiasaan buaya yang sering kita jumpai adalah membuka mulutnya saat berada di darat. Hal ini mereka lakukan untuk mengatur suhu tubuh mereka agar tetap stabil. Selain itu, membuka mulut juga membuat mereka cepat beradaptasi dengan kondisi suhu sekitarnya. Jangan kelamaan mangap, Sob. Nanti dimasukin lalat loh. Nih, Otan kasih tahu salah satu kehebatan si buaya lagi, teman. Sang predator ini dapat mengenali bau mangsanya meski dalam jarak yang jauh karena indera penciumannya sangat baik. Sepertinya ada buaya yang lagi tidur tuh. Kita coba taruh makanan di sebelahnya yuk. Tuh kan, walau
lagi tidur, tetap saja ia dapat mendeteksi jika ada makanan di dekatnya. Indera penciuman yang dimiliki oleh buaya ini adalah organ femorasal, teman. Organ inilah yang membuat penciuman buaya menjadi lebih sensitif, terutama pada bau makanan. Loh, itu ada buaya lain yang mau mengambil makanan kamu, Sob. Waspada! Sobat Otan ini tidak tinggal diam, teman. Ia langsung menghalau buaya lain yang mendekati makanannya. Ia berusaha menyerang dengan membuka mulut dan mengangkat tubuhnya lebih tinggi. Syukurlah pertempuran ini tidak berlanjut, teman. Kalau begini kan cakep. Teman, saat musim hujan seperti ini, tidak menutup kemungkinan banjir akan datang ke wilayah kita. Saat itulah banyak hewan-hewan yang keluar dari persembunyiannya, tak terkecuali buaya. Nah, Otan ada sedikit tips nih untuk kalian yang mau mengevakuasi buaya yang menyasar ke pemukiman. Tetapi, jika dirasa terlalu berbahaya, segera hubungi pihak yang berwenang, seperti BKSDA. Proses pengamanan buaya ini harus dilakukan oleh minimal 3 orang dewasa. Pertama, buat simpul pada tali untuk mengikat mulut buaya. Pastikan saat mengikat dalam posisi yang aman. Setelah mulut buaya terikat dengan kuat, lalu tutup matanya menggunakan kain basah. Terakhir, ikat kaki depan dan belakang agar buaya tidak dapat berontak. Mandi pagi kalau biasa, sejuk dingin tidak terasa. Seger ya, Tok. Kan udah siang ya. Kesiangan dong mandinya si anak entok. Wah, apaan tuh? Wah, ada buaya. Buaya. Awas, Tok. Minggir. Cepat pergi dari situ. Yah, Otan terlambat. Sungguh malang nasibmu, Tok, entok. Si anak entok langsung dibawa masuk ke dalam air. Begitulah cara makan si buaya ini, teman. Dia tidak langsung menggigit dan menelan mangsanya. Buaya akan membawa mangsanya terlebih dulu ke dalam air hingga si mangsanya kehabisan napas. Baru deh akan dibawa lagi ke permukaan air untuk dimakan. Loh, kok temannya malah diam saja sih? Ayo cepat kamu pergi dari situ. Nanti kamu ikut dimakan juga. Si buaya ini terlihat sabar sekali makannya. Dia akan memastikan dulu mangsanya sudah mati atau belum, baru dia akan mulai memakannya pelan-pelan. Sepertinya si buaya juga mengawasi si anak entok satunya, teman. Sambil makan, dia juga tetap mengawasi agar si entok tidak kabur. Tuh lihat, gigi buaya sangat tajam ya, teman. Karena buaya tidak bisa menggunakan kakinya untuk membantu makan, gigi inilah yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong mangsanya. Oh iya, kemana tadi si anak entok satunya ya? Oh, di situ kamu rupanya. Mendingan kamu kabur deh sebelum Hampir saja kamu diterkam si buaya. Si anak entok tidak sadar kalau si buaya sudah menunggunya di dalam air. Belum kenyang juga kamu, Sob. Buaya termasuk hewan penyergap. Dengan gerakannya yang sangat lamban, dia akan perlahan mendekati atau menunggu mangsanya, lalu menerkamnya tiba-tiba. Di permukaan air yang dangkal, buaya menggunakan kaki-kakinya yang berselaput untuk membantu berjalan dan berenang. Wah,
Si buaya tampak kesulitan memburu mangsa yang satu ini. Si entok bersembunyi di antara semak-semak, sehingga si buaya susah untuk masuk. Tega-teganya mengganggu keluarga Otan. Awas ya, nanti Otan laporin polisi. Orangutan kan salah satu binatang yang sangat dilindungi. Tunggu. Cuma kok kakaknya pakai baju dokter? Weleh, Otan salah sangka lagi nih. Maaf ya kakak. Kakak ini ternyata dokter hewan di Taman Ria Surapati Pasuruan, teman. Hari ini mereka akan melakukan medical check up alias pemeriksaan kesehatan rutin. Soalnya beberapa hari ini si Rio, orangutan jantan berusia 13 tahun ini, menunjukkan perilaku tak biasa. Ia kurang aktif dari biasanya. Uniknya nih, supaya mudah dibius, si Rio bakal dipancing dulu dengan minuman kegemarannya, madu. Wih, sukanya yang manis-manis ya? Setelah mendekat, baru deh petugas bisa menyuntikkan obat bius ke lengan Rio. Wih, untung berhasil ya. Nah, sekarang kita tunggu deh beberapa waktu hingga obat biusnya bekerja. Kayaknya obatnya mulai bereaksi nih teman. Si Rio udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Rio bobo, oh Rio bobo. Kalau tidak bobo digigit kebo. Nah paman, Rio sudah tak sadarkan diri. Yuk kita masuk. Ya ampun Rio, kamu gede banget sih. Pantesan harus dibius dulu. Nggak kebayang repotnya petugas-petugas periksa kamu tanpa dibius terlebih dahulu. Tenaga orangutan dewasa sebesar Rio ini setara dengan 4-5 orang dewasa loh. Makanya, biar pemeriksaannya berjalan lancar, dia harus tidur yang lelap. Di alam liar, orangutan adalah primata terbesar dengan taring dan tenaga kuat sebagai senjata utamanya. Tuh lihat, taringnya seperti taring harimau. Nggak kebayang kan kalau diserang gigitan si orangutan seperti pejantan raja yang satu ini? Otan bisa bilang dia pejantan karena dia memiliki bantalan pipi yang besar teman. Bantalan pipi ini disebut flensa. Di kalangan orangutan, pejantan yang memiliki bantalan pipi semakin besar akan diakui sebagai yang terkuat. Ayo dok, sudah bisa dimulai nih pemeriksaannya. Pertama kita ukur panjangnya yuk. Panjang tubuh orangutan dewasa bisa mencapai 200 cm lebih loh. Wah, gede banget. Lanjut pemeriksaan suhu tubuh, kondisi gigi sampai denyut jantung. Anatomi tubuh orangutan hampir sama dengan manusia. Makanya pemeriksaannya juga mirip-mirip seperti manusia juga. Terakhir, Rio kita suntikan suplemen dan vitamin biar kondisi tubuhnya fit dan gak mudah sakit. Phew, untung hasilnya normal semua. Kamu dinyatakan sehat secara medis sama kakak dokter. Halo, kenalin teman. Saudara Otan lainnya, namanya Panji. Usianya baru 2 tahun. Gimana? Gak kalah lucu kan sama Otan? Kalau tadi kita sudah periksa Rio si orangutan dewasa, sekarang kita main sama Panji yuk. Orangutan termasuk keluarga Hominidae, bersama dengan gorila, simpanse, dan manusia. Yap, kita ini kan memang masih keluarga jauh sama teman-teman di rumah. Gak heran deh kalau tingkah lakunya juga mirip dengan manusia. Nah, kalau teman mainnya si Panji, namanya Loli, si Oa Kalimantan. Umurnya baru 1,5 tahun. Sejak bayi, mereka berdua tumbuh bersama di balai konservasi ini. Wih, pantesan akrab banget. Ih, Panji lagi main apaan sih sama Loli? Kok seru banget? Otan juga mau dong ikutan main. Loh. Kenapa Loli? Kok marah gitu sih? Pamannya kan cuma bercanda.
Meski usianya lebih muda, Loli sangat menjaga Panji teman. Makanya dia langsung marah kalau Panji digangguin kayak gitu. Primata memang termasuk makhluk sosial. Di habitat aslinya, mereka biasa hidup berkelompok. Gak heran deh kalau mereka punya empati seperti manusia. Udah ya Loli, kamu gak usah khawatir lagi ya. Keakraban seperti Panji dan Loli ini hanya bisa terjadi di balai konservasi saja teman. Meski orangutan dan owa adalah sesama primata, kalau di alam liar, orangutan adalah raja dari semuanya. Jadi gak heran kalau owa takut kepada orangutan, seperti saat makan bersama ini. Tuh, benar saja kan? Ternyata ada si owa yang menyelinap untuk ikut mengambil makanan. Weh. Ternyata oportunis ya kamu sob, alias mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya owa Kalimantan ini takut untuk makan bersama dengan para orangutan teman. Apalagi yang menjaga saat ini jantan raksasa. Namun bukan owa namanya kalau pendek akal. Dia sabar menanti untuk menyelinap masuk ke dalam area pemberian makanan. Saat semuanya lengah, yaps, saatnya mengambil makanan, lalu kabur. Lucu banget sih lihat cara kamu kabur terus langsung nganteng makan gitu. Yang penting kenyang ya sob. Lah, Kak Iva ngapain bawa cermin sih? Si Panji mau potong rambut ya? Tentu bukan. Kali ini Otan mau cari tahu seperti apa respon Panji ketika melihat cermin. Langsung aja kita coba yuk. Silahkan dibalik cerminnya Kak Iva. Weleh, si Panji langsung minta cerminnya dideketin. Kayaknya dia tertarik banget dengan refleksi dirinya di cermin. Kamu penasaran sama muka kamu ya Sob? Ya ampun, gaya banget sih kamu Sob. Malah bergaya di depan cermin. Iya deh, Otan tahu kok kamu ganteng. Weleh, saking penasarannya sampai dicek ke belakang-belakang segala. Respon Panji yang bisa mengenali dirinya di cermin jadi bukti kalau orang utan adalah hewan yang pintar teman. Kemampuan mengenali diri di cermin juga dimiliki oleh simpanse dan gajah, sobat-sobat otan yang juga terkenal pintar. Nah, sekarang kita kasih bedak sedikit di mukanya Panji. Kira-kira gimana reaksinya ya? Yuk kita coba. Si Panji malah ngajak bercanda terus. Masa cerminnya dijilat-jilat gitu sih? Itu kan jorok. Sepertinya Panji belum sadar nih kalau mukanya kita kasih bedak. Coba kita tunggu sebentar lagi ya. Tuh kan, dia berusaha ngebersihin bedaknya. Tenang aja Panji, itu bisa hilang kok. Malah bisa bikin muka kamu glowing. Nah, sekarang kita coba ke Loli ya, si owa Kalimantan. Kira-kira gimana reaksinya? 1, 2, 3. Loh, kok kamu takut sih Sob? Beda sama Panji yang penasaran bin kepo, Loli justru merasa tidak nyaman dan agak takut nih teman. Wah, Panji, kamu mau jualan rujak ya? Buahnya banyak banget sih. Lagian, kamu kan masih kecil, makan buah potong aja deh. Emang bisa makan buah semangka sama melon segede gitu? Sama kepala kamu aja besarnya hampir sama, Sob. Duh, Panji tetap kekeh mau makan melonnya nih teman. Loh kok? Cakep. Otan gak nyangka gigimu bisa untuk ngupas melon. Sampai bolong gitu Sob melonnya. Tuh pinter kan? Gak perlu dikupas semua.
Tangan kecil Panji merogoh masuk mengambil daging melonnya. Mantap kamu Panji. Cuma makannya jangan belepotan gitu juga dong. Malu sama teman-teman di rumah. Udah makan melonnya. Nih sekarang makan semangkanya ya. Ayo, semangat. Kamu pasti bisa. Loh, kok dibuang sih? Kamu ngambek ya karena nggak bisa ngupas semangkanya. Semangka ini terlalu besar buat Panji nih. Ya udah, nanti Otan bawa aja ke tukang rujak ya, biar bisa dipotongin sama dikasih sambel. Wih, seger banget nih makan kelapa muda siang-siang gini. Panji, Otan bagi dong. Otan haus juga nih. Wih, giliran kelapa muda aja. Doyan banget kamu sob. Mana gaya banget lagi kamu. Pakai sendok segala makannya. Udah bisa diajak ke restoran nih. Si Panji lagi diajarin menggunakan alat makan ini. Ternyata dia cepat banget belajar ya. Ini memang salah satu bukti kecerdasan orangutan teman. Di habitat aslinya, orangutan memang terampil menggunakan alat untuk membantunya beraktivitas. Mulai dari menggaruk punggung dengan ranting pohon, sampai membuat payung dari daun. Bahkan kalau dari sumber yang Otan baca, orangutan rajin membangun sarang dengan menyusun ranting-ranting pohon dan menutupnya dengan dedaunan yang lembut. Wih, kamu keren banget sih sob. Otan jadi ikutan bangga juga nih. Loh. Itu kan udang. Bukannya ibu hamil tidak boleh makan udang? Udang kan mengandung merkuri. Merkuri bisa membahayakan janin yang ada di dalam kandungan. Jangan panik dulu teman. Justru sobat Otan ini sangat baik dikonsumsi ibu hamil karena mengandung omega 3, vitamin dan mineral penting yang bisa mengurangi resiko kelahiran prematur. Wah, selain lezat, kamu banyak manfaat sob. Nah, kandungan merkuri pada udang sangatlah rendah. Tapi jangan kebanyakan makan udang juga ya teman. Jadi udah jelas ya kalau ibu hamil gak boleh makan udang itu hanya mitos. Tapi semua tetap ada batasannya ya, karena segala yang berlebihan itu tidak baik. Ingat ya, tidak baik. Apa? Ada udang di balik batu? Itu sih peribahasa kakak. Wah. Sepertinya teman di rumah masih bingung. Sebenarnya jenis udang apa sih yang biasa dijual di pasaran ini? Oke, kalau begitu, biar kalian gak salah lagi, nih Otan bantu jelasin ya. Udang dengan ukuran besar yang memiliki motif loreng pekat di tubuhnya ini namanya udang windu. Udang ini biasa dikenal dengan sebutan Black Tiger Shrimp yang merupakan udang laut asli Indonesia. Kalau di habitat aslinya, udang windu dapat mencapai panjang 35 cm dengan berat kurang lebih 300 gram per ekornya. Tapi kalau udang windu hasil tambak, paling besar beratnya mencapai 100 gram per ekor tuh. Nggak heran kalau sejak dulu, udang windu selalu menjadi primadona dunia aquaculture di Indonesia. Selain rasanya yang lezat, ukurannya yang besar juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta seafood. Untuk memanen udang windu, biasanya para pemilik tambak akan menginap di sana selama beberapa hari. Hal ini dikarenakan lokasi tambak yang cukup jauh, teman. Kalau dulu sih, di kota Tarakan juga banyak tambak udangnya. Tapi karena kualitas air yang semakin buruk, akhirnya mau gak mau mereka mencari tempat lain untuk budidaya udang windu. Oh iya, udang windu akan dipanen 2 kali pada malam dan pagi hari, selama 3 hari berturut-turut mengikuti pasang surut air laut.
Banyak banget kan? Gak cuma udang, ada juga ikan bandeng laut. Atau masyarakat sekitar menyebutnya bandeng laki, kepiting, ikan kakap, dan masih banyak lagi. Ikan bandeng laki dan ikan kakap merupakan predator alami udang windu yang berasal dari laut tuh. Biasanya mereka masuk ke dalam tambak karena terbawa pasang surut air laut. Meskipun mereka hama, tapi masyarakat sekitar juga biasa mengambilnya untuk dijual ke pasar lokal di sekitar sana loh. Sayang kan kalau dibuang begitu saja. Ngomongin soal udang, ternyata hewan yang satu ini memiliki cara komunikasi yang unik loh teman. Udang sering disebut juga lobster mini. Hal ini dikarenakan udang memiliki capit yang sama dengan lobster. Ya meskipun ukuran capitnya sangat jauh berbeda ya. Selain digunakan untuk alat bantu pada saat makan, ternyata capit ini juga mereka gunakan untuk berkomunikasi loh. Mereka biasa menghentakkan capitnya untuk menghasilkan suara supaya didengar oleh udang yang lain. Wih, rame bener sob. Kalau Otan hitung, mungkin jumlahnya ada ratusan ekor. Ya, beginilah pemandangan yang bisa kita lihat ketika sedang ada panen. Gak cuma para pekerja tambak yang sibuk ngambilin hasil udang dan ikan, tapi Sobat Otan ini juga sibuk cari kesempatan tuh. Ya siapa lagi kalau bukan burung kuntul. Burung yang tinggal di hutan bakau ini paham banget deh kalau ada tambak yang mau dipanen. Mereka akan berbondong-bondong datang untuk mencari makanan. Nah, itu dia teman. Akhirnya si kuntul berhasil mendapatkan seekor ikan bandeng dengan ukuran besar. Emang kalau soal tangkap-menangkap ikan, kemampuan Sobat Otan ini gak usah diragukan lagi deh. Bahkan para ilmuwan Kanada menyebut burung kuntul merupakan salah satu burung yang pintar loh. Gimana gak pintar sob? Kalau ada tambak yang sedang dipanen saja mereka langsung tahu tuh. Gak cuma itu, Sobat Otan ini juga senang berkompetisi loh. Nah, apa Otan bilang? Ketika mereka sedang mencari makan seperti ini, pasti ada aja tuh kuntul yang bertengkar. Sebenarnya gak sampai ada yang terluka sih. Mereka cuma mengepakkan sayapnya supaya kuntul lain gak ada yang berani mendekat tuh. Ayo, jangan pada bertengkar. Makanannya masih banyak kok. Jadi gak usah rebutan ya. Meskipun mereka memakan hasil tambak milik warga, tapi para pemilik tambak gak ada yang mengusir kawanan kuntul ini loh teman. Katanya sih bagi-bagi rejeki gitu, supaya hasil tambaknya selalu melimpah. Wah, kalau semua pada baik sama Sobat Otan kayak gini sih, Otan doain supaya hasil panennya selalu melimpah ya paman. Amin. Loh, kamu ngapain sob? Jangan-jangan dia mau memangsa kawanan burung kuntul itu. Tidak. Tunggu sebentar. Sepertinya dia bukan mau memangsa burung kuntul ya teman. Sepertinya dia juga sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Walah, ternyata kamu juga suka makan ikan toh sob. Pantesan kamu betah tinggal di tambak. Stok makananmu berlimpah, jadi kamu gak bakalan kelaparan deh.